Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, Al-Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca, kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Quran ini, sekali lagi pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Sebab kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Quran yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Quran. Bukan dengan mengemukakan teori ayat Quran kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan. Dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa, Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis, dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, ialah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aradtum aisas su'ada," apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia, dan tentu ini keinginan kita semua, wa mautas syuhada, dan menginginkan mati sebagai matinya para syuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Wah, ini sudah tidak duanya ini. Hidup mulia, mati syahid, dapat dua-duanya. Wan najata yaumal hasri, dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasyar, hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. Wa zilla yaumal harri, dan mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang sangat panas. Wal huda minadh dhalalah, dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Nah, ini keinginan semua orang. Kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia. Biar tidak kaya asal bahagia, sudah enak. Lalu apa lagi? Matinya sebagai syahid. Kemudian di hari pengumpulan nanti mendapat keselamatan. Lalu pada saat orang lain kepanasan kita mendapat perlindungan. Kemudian orang lain kebingungan kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan kata Nabi, resepnya fa'adimu qiraatal Quran, maka lazimkan, biasakan olehmu membaca Quran. Tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat. Disuruh baca innallaha laghaniyun hamid, lidahnya berat. Innallaha lampuniyun hamid, lampuniyun. Laghaniyun jadi lampuniyun. Lidah itu kalau sudah berat ya memang berat. Disuruh baca ya bani Israel, lidahnya berat. Ya bini Siroil. Jadi ya bini Siroil. Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak ada istilah terlambat.
Saya malu Pak, belajar alif-alifan udah gede. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisa ya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca. Lalu sugesti untuk memahaminya. Tentu banyak ayat, banyak hadis. Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang yang berangkat untuk memperdalam, memahami agama? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqahu fid din, mendalami agama, mendalami Quran ini harus ada. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Toha ayat 124 sampai dengan 127. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun banyaknya harta, sumpah. Kalau sudah hidup ini terasa sempit, bagaimanapun luasnya pergaulan, tidak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung, bukan kerjanya tidak digaji, tapi kesempitan hati lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Rasul. Padahal ke akhirat kita baru tumben. Sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja, kalau tadinya kita melihat, tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di padang mahsyar nanti? Kemana jalan yang akan ditempuh? Kepada siapa kita hendak bertanya? Mana teman, mana istri, mana anak? Buta pula kita. Satu kesengsaraan yang merupakan puncak kesengsaraan. Dikala itu orang yang semacam tadi protes. Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dulu saya melihat, saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa. Saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang. Saya saksikan luas tanah, sawah luas menguning. Saya saksikan keindahan alam. Di dunia saya melihat Allah. Kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Protes dia, tidak terima dia. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasisaha. Kata Allah, begitulah memang. Dahulunya waktu di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu. Telah turun Al-Quran. Telah datang agama. Fanasisaha. Tapi kamu lupakan dia. Kamu lupakan Quran. Kamu lupakan Islam. Datang ayat, turun Quran, turun agama. Kamu belaga pilon. Kamu belaga nggak tahu.
Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan. Sebagaimana dulu waktu di dunia kamu telah melupakan ayat-ayatku, melupakan kitabku, melupakan ajaran-ajaranku. Hari ini kamu pun dilupakan. Seolah-olah Tuhan cuma nggak bilang, mereka protes, Tuhan, kenapa saya buta padahal di dunia saya ngelihat? Kata Tuhan, kalau bahasa kita, lu rasain. Lu sih, kenapa dulu di dunia? Pura-pura nggak lihat. Kenapa waktu di dunia? Pura-pura nggak tahu. Kenapa waktu di dunia kamu lupakan Quran? Maka hari ini pun engkau kami lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati asad wa abqa. Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan, kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian, tapi berapa hari paling lama seumur manusia? 70 tahun umur kita, ya paling lama begitulah. Tapi siksa akhirat, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan neraka, asyaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. Dicarinya surga dunia, hidup cukup, rumah bagus, makan bagus, pakaian bagus, istri bagus, dengan menghalalkan segala macam cara, berpaling daripada kehidupan agama, lalu menginjak-injak Al-Quranul Karim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di sini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Sayyid Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di Fakultas Teknik belajar teknologi, ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di bidang kedokteran, ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran. Saudara yang ahli geologi, pelajari struktur kulit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anatomi manusia akan berakhir kepada Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Perut bumi mengandung minyak, timah, kekayaan yang berharga untuk manusia. Mempelajari angkasa luar bisa memahami musim dan menyelamatkan manusia. Mempelajari rimba belantara, teknologi canggih, akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman. Menerjemahkan ajaran Quran lewat disiplin ilmu yang kita kuasai masing-masing, untuk kemudian bekerja sama bahu-membahu dalam rangka mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengawal keluhuran Al-Quranul Karim yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.